2020 tuh Saved by the Bell banget. Tahun 2020, gue sedih banget. Gue udah berekspektasi 2020 tuh tahun yang membanggakan gitu kan. Ternyata kebalikannya gitu. Selamat malam Bapak dan Ibu. Malam. Selamat datang di Experiments. Hai kakak. Hai, aku Isabel Jasmine O'Hare. Nama saya Ratna Sumirat. Nama saya Ade. Nama saya Fani. Gak tau nama lo Evan. Oh iya, Evan ya. Nama saya Mahendra, biasa dipanggil Hendra. Nama saya Darli Sirika. Saya Maria Kristiani. Nama saya Aditya Pradana. Buat aku ya, aku tahun 2020 tuh Saved by the Bell banget. Alhamdulillah diterima oleh keluarga FSI. Dan aku seneng banget. Tahun ini kayaknya fakta banget, cuma karena COVID gue bisa ketemu teman-teman baru. Misalnya gue nggak jadi kuliah tapi gue bisa magang di film. Tahun 2020 ini terjadi banyak virus di mana-mana. Jadi aktivitas untuk kita para pekerja atau aktivitas lainnya jadi terhambat. Tahun 2020 tuh kayak gimana sih? Kejam. Kejamnya dunia nih ada di 2020 nih. Banyak event cancel. Dunia event. Banyak event cancel, konser cancel, either cancel atau postpone. Sementara penghasilan gue dari situ. Kejam kan? Tahun ini pertama kali untuk semuanya. Menurut Mami memang ini challenging sekali ya. Semua sektor itu berdampak, tidak pandang usia, dan kita juga harus bisa menghadapi ini semuanya. Yang pasti dengan kita mampu menghadapi tantangan kondisi pandemik ini, kita bisa menjadi lebih baik, menjaga kesehatan lebih baik, bermawas diri lebih baik gitu. Semoga kita semua juga menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Covid ini sudah berlangsung setahun. Memang mulai dari Januari di China sana, lalu berimbas juga ke Indonesia dimulai di bulan Februari, kalau saya nggak salah ya kan. Sekarang sudah masuk bulan Desember. Jadi sangat memprihatinkan dan menyedihkan. Pertama kali anak-anak sekolah itu tapi nggak di sekolahan, ngalamin pertama kali virtual, pertama kali WFH, pertama kali orang-orang merasakan gajinya dipotong. Abstrak sumpah. Lu awal tahun nih, 2020 kan tahun yang bagus kan? Yes. Angkanya 20-20, ya kan? Gue udah berekspektasi 2020 tuh tahun yang membanggakan gitu kan. Ternyata kebalikannya gitu. Berat banget. Challenging banget emang. Sangat menantang karena seluruh dunia mengalami pandemi COVID. Semua bidang usaha mengalami masalah yang sama gitu ya. 2020 ini tentu ya kita merasa situasi ini begitu menyedihkan karena COVID yang melanda seluruh dunia. Tahun 2020, sumpah dulu gue sedih banget. Sedih banget. Januari banjir, Maret corona, ya sedih banget dah. Sedih banget ya? Sudah gitu mana baru banget lulus. Iya. Kayak bundir gue jadinya. Dampaknya sejauh ini aku fine-fine aja ya, alhamdulillah ya. Ini I just thank God. Malah karena dampak corona, ya aku bener-bener alhamdulillah terselamatkan banget gitu dalam arti kehidupan dulu yang dibully. Jadi sekarang aku diterita ke family. Dampak corona, gue awal corona pasti ya dampaknya kita lockdown aja di rumah ya, nggak bisa kemana-mana, nggak asik banget. Cuman mulai ke tengah-tengah mulai nggak berasa gitu sih COVID. Jadi dampak corona tuh nggak terlalu berdampak ya? Iya. Karena lu Kalau ke gue gitu ya?
Dampak COVID untuk saya kan ibu rumah tangga. Jadi untuk di pasar-pasar untuk sayuran, buah-buahan dan lain itu harganya melonjak tinggi. Dampaknya berdampak banget buat gue. Yang tadi gue bilang ke kehidupan gue menghidupi anak-anak dari dunia event. Sementara di 2020 event banyak postpone, bahkan banyak cancel. Jadi ya kalau lo nanya dampaknya, berdampak banget gitu loh. Walaupun sebelumnya juga pun gue bergaji, tetap berdampak lah. Karena kan memang gue menghidupi anak-anak juga dari situ. Dampaknya sih, dampak negatif kayaknya sih sama semua yang dirasain sama semua orang. Kalau gue lebih melihat dari sisi lainnya aja sih. Jadi dampaknya itu bosan di rumah. Tapi dampak positifnya gue excited mau ke kantor. Mana ada kan orang yang excited banget mau ke kantor. Iya, betul. Gitu. Oke. Dampak corona. Itu sih. Dampak corona gue ngambil yang negatifnya dulu lah. Yes. Negatifnya, ya kan, di rumah mulu, ya kan. Gue tuh anaknya lapangan. Dari dulu gue anaknya lapangan. Terus tiba-tiba COVID, WFH, gue disuruh di rumah mulu. Gak kuat gue, bokong gue beser gitu kan. Positifnya dari rumah doang, kulit gue jadi tambah putih. Gitu, iya nggak? Benar. Itu kan bisa olahraga gitu kan, workout di rumah gitu. Terus negatifnya lagi itu adalah gaji gue dipotong gitu. Nah dengan gaji gue dipotong tersebut makanya gue belajar untuk menabung. Kalau sisi negatif tentunya our social life gitu ya. Seperti kehidupan sehari-hari sebelum COVID itu kita jadi sulit ya, terbatas untuk ketemu dengan teman kita, berinteraksi. Ya, baik saya di bisnis juga dengan teman-teman bisnis, mungkin istri saya dengan teman-teman para ibu-ibu, anak-anak juga terbatas gitu ya, karena kita berusaha menghindari gitu ya. Kalau positifnya, ini saya coba lebih mesra ya? suami istri jadi lebih mesra, keluarga karena sering ketemu di rumah gitu ya. Ya pasti ada dampaknya ya. Jadi seperti apa yang tadi saya sampaikan bahwa kita sebagai makhluk sosial kita nggak berinteraksi bahkan dengan saudara-saudara kandung kita ya, kita hanya bisa lewat telepon, WhatsApp, dan juga tentunya mempengaruhi psikis kita karena berita-berita tentang penularan COVID, saudara-saudara kita yang duluan pergi meninggalkan kita karena COVID, tentu itu memukul kita gitu. COVID ini bisa menginfeksi siapapun tanpa memandang kelas, tanpa memandang jenis kelamin, tanpa memandang usia ya. Jadi tentu kita pasti terpukul oleh wabah ini. Terutama yang paling berat adalah kami orang yang termasuk orang gaul. Ya, Suka nongkrong. suka nongkrong. Saya juga punya teman-teman ya. Saya bersosialisasi dengan kelompok saya, begitu juga bapak, begitu juga anak saya Putri. Dan selama COVID ini, kalau bapak mungkin masih bisa pergi ke kantor. Saya tadinya berbisnis sama teman-teman, dan akhirnya itu harus ditiadakan karena kita tidak bertemu. Dampak COVID. Dampak COVID bagi gue kira tuh awalnya gue dulu nggak bakal dapat kerja pas lagi ada corona. Tapi ya Allah berkehendak lain. Dari corona gue malah dipanggil film, dipanggil buat di post production ya. Di post pro ya? Iya, ada 2 film sih. Dari PH-PH besar lah. Tapi ya gue bersyukur di situ, gue kira gue bakal nggak ngapa-ngapain di tahun 2020, tapi ternyata gue ada pekerjaan. Dan sampai sekarang ini gue ada pekerjaan tetap. Planning gue sih sebenarnya nggak terlaksana, ada sih satu. Apa tuh? Gue kangen banget pantai. Ya Pelabuhan Bajo. Wih, Kalau punya duit ya. kode keras. Iya, itu insya Allah sih kalau punya duit pengen kesana. Kalau nggak ke Bunaken. Bunaken. Mantap tuh. Sumpah gue kalau ngeliat di YouTube itu tuh Bunaken. Iya. Wonderful banget ya. Kayak goals gue kalau gue punya duit gue bakal mau kesana. Nggak bisa jalan-jalan. Bisa jalan-jalan sama keluarga ya? Iya, benar. Tapi nggak apa-apa sih, jadi save money juga. Pasti ada, ya pasti ada. Jadi beberapa agenda, misalnya agenda kita berlibur, ya. Bahkan
beberapa kami sebagai orang Batak itu ada pesta-pesta pernikahan atau kematian-kematian yang memang kita harus hadir pada saat itu, ya itu terpaksa harus kita cancel. Banyak banget. ya rencana perjalanan kita, liburan gitu ya. Terus juga kebetulan saya banyak jadi pengurus di beberapa organisasi, juga kegiatan-kegiatan terhenti. Bahkan kegiatan besar yang harusnya Indonesia jadi tuan rumah itu AKF, Asian Karate Federation Senior Karate Tournament Championship yang harusnya berlangsung di bulan Oktober di Bali, terpaksa ditunda sampai tahun depan 2021. Ya mudah-mudahan 2021 COVID bisa diatasi sehingga kegiatan EKF Karate Championship Senior Championship ini bisa berlangsung. Kenapa? Karena kalau kita bicara Asia, anggotanya itu ada 44 negara. Ini satu hal mungkin momen yang tepat untuk mengembalikan dunia pariwisata Indonesia gitu ya. Gue mau kuliah lagi. Gue nggak, tahun 2020 gue mikirnya gue mau kuliah nih gitu kan, karena gue skip kuliah sih di awal-awal gitu kan. Gue keluar demi gue kerja gitu kan, gawe gitu. Terus di tahun 2020 gue mikir nih, 2019 akhir gue mikir gue enak nih 2020 kuliah lagi gitu kan. Ternyata 2020 bisa sih kuliah tapi virtual, gue nggak mau. Paling ogah gue virtualnya. Ya nggak, lu udah bayar mahal-mahal kuliah, ngampus lu di depan laptop doang itu kan anjing gitu loh. Kan ini nggak terencana, berarti lu pasti mau kuliah nih. Iya, gue kuliah lagi sih. Oke, goals bagus. Kalau plan tadinya mau jalan-jalan liburan sama teman-teman itu batal. Lebih ke plan itu sih. Rencana di tahun 2020 yang tidak terlaksana, sempat ada panggilan kerja terhambat karena banyak virus. Kata orang tua sementara nggak usah bekerja dulu di rumah karena banyak dampaknya. Gua ada beberapa kerjaan yang di cancel. Ya berdampak banget ya. Iya berdampak banget.